Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Devianti, Prodi Perbankan Syariah, NIM 17631025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis transaksi. Yang pertama yaitu transaksi akuntansi dan transaksi non-akuntansi. Transaksi adalah suatu aktivitas perusahaan yang menyebabkan perubahan pada posisi harta keuangan perusahaan, seperti menjual, membeli, membayar gaji, dan lain sebagainya. Pengertian lain yaitu transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktur atau nota penjualan atau kwitansi yang biasa disebut dengan bukti transaksi. Berikut pengertian transaksi menurut para ahli. Pertama yaitu menurut Azhar Susanto, transaksi adalah peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu menurut Mursidi, transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis, tidak hanya jual beli, pembayaran, dan penerimaan uang, namun juga akibatnya adanya kehilangan, kebakaran, arus, dan juga peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang. Adapun jenis-jenis transaksi, diantaranya pertama yaitu transaksi akuntansi. Transaksi akuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan perusahaan yang terdapat suatu akibat di mana ada pertukaran antara sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan lainnya. Jenis transaksi akuntansi dapat terjadi di mana banyak transaksi akuntansi yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu transaksi non-akuntansi. Transaksi non-akuntansi adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dan dilakukan oleh suatu perusahaan. Namun, dalam peristiwa jenis transaksi non-akuntansi tidak memberikan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya. Namun, secara umum terdapat dua jenis transaksi, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi hanya melibatkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan saja. Transaksi ini lebih menekan perubahan posisi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Contohnya, memo dari pimpinan pada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai dari harta kekayaan karena penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor. Lebih tepatnya, transaksi internal dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, transaksi internal dapat juga diartikan sebagai bukti pencatatan atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Contohnya, seperti penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban, dan lain-lain. Dua, transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Contohnya, seperti pembayaran utang piutang, transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian adapun bukti transaksi.
Bukti transaksi adalah bukti tertulis atau bukti terjadinya kegiatan transaksi dalam bisnis atau perusahaan. Manfaat bukti transaksi yaitu menyediakan bukti transaksi yang telah dilakukan dan menghindari kemungkinan sengketa di masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis bukti transaksi diantaranya yaitu 1. Bukti transaksi internal, yaitu bukti pencatatan kejadian yang ada di dalam perusahaan, umumnya berupa memo dari pimpinan kepada orang yang ditunjuk. Bukti transaksi eksternal, yaitu bukti transaksi yang terjadi dengan pihak di luar perusahaan. Bukti tersebut dapat berupa 1. Kwitansi, yaitu bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu barang atau yang lainnya. 2. Faktur, yaitu perhitungan penjualan yang dilakukan secara kredit yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Yang ketiga yaitu nota debit, yaitu perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim perusahaan atau badan usaha kepada konsumen bahwa akunnya telah didebet dengan nominal atau jumlah tertentu. Yang keempat, nota kontan, yaitu dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual pada pembeli. Yang kelima, yaitu cek, yaitu surat perintah yang tidak bersyarat pada bank untuk membayar sejumlah uang saat waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, lalu ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank serta memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Yang keenam yaitu biljet giro. Biljet giro yaitu surat perintah dari nasabah bank pada bank yang berkaitan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerimaan yang lainnya. Namanya telah disebut dalam biljet giro pada bank yang sama ataupun bank yang lainnya. 7. Rekening koran, yaitu mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabah dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Kedelapan yaitu bukti setoran bank, yaitu catatan transaksi atau slip setoran yang disediakan pihak bank untuk digunakan pada setiap melakukan setoran uang ke bank. 9 yaitu bukti memorandum. Pengertiannya yaitu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan ataupun orang yang diberi wewenang pada kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan dan umumnya terjadi pada akhir periode. 10. Bukti kas masuk, yaitu bukti transaksi atau peristiwa penerimaan uang atau kas yang telah dilengkapi dengan buktinya. Kemudian yang ke-11 yaitu bukti kas keluar, yaitu bukti transaksi yang pengeluaran kas ataupun pembayaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan,
saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.